Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alevirina Zahra dari kelas 2 SIB dengan NIM 23573101010. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan modul 11 dari mata kuliah pemrograman framework. Nah, pada modul 11 ini terdapat dua materi yaitu middleware dan database header. Kita mulai dari middleware. Nah, di sini middleware itu merupakan sebuah lapisan penghubung antara request dan aplikasi. Middleware memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Nah, middleware ini tuh bisa kita ibaratkan sebagai penjaga gerbang. Jadi jika kita ingin masuk ke dalam sebuah ruangan atau ke dalam sebuah sistem, kita tuh harus memiliki izin terlebih dahulu sebelum kita dapat masuk ke dalam ruangan atau sistem tersebut. Di sini kita akan membuat dua middleware yang baru yaitu check is login dan check roll. Nah, pada check is login ini kita dapat mengisinya dengan beberapa perintah seperti ini. Nah, terdapat beberapa logika pada middleware yang ada di check.login. Di sini ada logika dengan menggunakan outcheck dan akan di return redirect ke ke root login dengan menampilkan pesan error silakan login terlebih dahulu. Nah, untuk check roll ini kurang lebih sama pada function handle ini tuh dia akan menggunakan logika outcheck dan outuser di mana dia akan di return ke parameter next dengan parameter request. Lalu di sini juga akan men-redirect ke root home dengan menampilkan pesan error batas suci pelanggan. Lalu di sini eh, pada bootstrap yang ada di PHP kita dapat mengisinya jadi beberapa perintah seperti ini. Nah, ini tuh berfungsi untuk kita buka dulu bootstrap-nya. Nah, ini tuh berfungsi untuk mendaftarkan beberapa middleware yang sebelumnya itu belum terdaftar. Nah, jadi tuh ini tuh pemanggilan untuk beberapa middleware yang belum terdaftar. Nah, seperti yang dituliskan di sini. Jadi kita harus menambahkan middleware dan dapat dipanggil ke root. Nah, jadi penggunaan rootnya itu menggunakan root group seperti ini. Seperti yang ada di project saya. Nah, jadi di sini kita dapat memanggilnya dengan menggunakan root group. Nah, ini tuh root groupnya untuk memanggilan middleware check roll. Nah, yang ini tuh untuk user. Lalu di sini, lalu di sini pemanggilan root group dengan middleware check roll administrator. Nah, di sini tuh untuk dashboard. Nah, saya kelompokkannya berdasarkan dashboardnya. Lalu di sini ada langkah satu. Nah, di sini tuh kita diperintahkan untuk membuat sebuah migration baru atau table user baru dengan nama role. Nah, di sini bisa kita lihat di migration di user tabel. Migration user tabel. Nah, di sini itu tuh kita akan membuatnya pada function up to kita akan menggunakannya skema table user. Nah, tapi saya membuatnya di sini itu menggunakan skema table pelanggan. Nah, di sini dia untuk pelanggan di sini saya buatnya. Lalu di sini, nah di sini juga ada saya buat pada tema user table. Di sini ini untuk skema create user. Nah, di sini saya tambahkan beberapa logika juga dengan menggunakan beberapa database-nya. Lalu di sini juga nah, ini untuk reset tokens-nya, lalu di sini untuk create-nya, lalu di sini untuk function down-nya. Nah, ini dia, user, password, dan session. Lalu di sini, karena kita menggunakan kolom baru, maka kita akan menyesuaikan form dan function create, update, dan edit untuk menambahkan isian dan isian dan validasi inputan role. Nah, di sini tuh ada di user. Nah, kita lihat di view user kita. Nah, di sini kita udah menambahkan sesuai dengan perintah tadi. Di mana di sini ada name, email, password, dan role yang untuk di tabel user. Di mana dia akan mengarahkan ke root user edit dan user destroy.
Lalu di sini juga akan menampilkan notifikasi sukses atau tidaknya nanti dengan menggunakan if session. Lalu untuk edit di sini juga sudah ditambahkan logika untuk menambahkan role-nya di mana ada 3 role, administrator, pelanggan, dan mitra. Lalu di sini juga ada create blad-nya di table user, di mana dia akan mengarahkan ke user list. Kurang lebih ini sama ya sama pertemuan sebelumnya untuk isinya nih, tapi ada beberapa perubahan saja seperti di role tadi. Nah, ini. Lalu kita lanjut untuk pengisian cek role nih kurang lebih sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke database header. Nah, di database header nih ada 2 yang akan kita buat, yaitu create super admin dan di create dummy pelanggan. Nah, di sini tuh kita akan membuat sebuah seeder dulu terlebih dahulu dengan nama create super admin user. Nah, kita bisa lihat di seeder yang ada pada Visual Studio Code kita. Nih, create super admin user. Nah, ini dia. Dengan isi ini nih. Jangan lupa import model user dan package has. Jadi, nanti setelah kita mengisi ini tuh, kita tidak lupa untuk mengimportnya. Nah, karena sebelumnya sudah saya import, maka kita lihat di sini. Nah, ini tuh user create-nya. Nah, untuk membuat sebuah user tuh kita harus menginputkan namanya Gatot, lalu emailnya gatot@pacer.ac.id dengan password dengan menggunakan hashtag Gatot Kaca. Lalu di sini juga kita gunakan role administrator untuk Gatot ini. Lalu di sini untuk create pelanggan dummy, di sini kita juga menggunakan beberapa logika di mana dia di sini menggunakan Faker dengan first name, last name, dan sebagainya di sini. Nah, ini tuh untuk pelanggan dummy-nya. Lalu di sini juga ada database header di mana dia nanti ada menggunakan user factory dengan name test user dan email test.example.com. Lalu di sini ada untuk mitra, ini tuh beberapanya juga menggunakan faker lagi karena kita menggunakan data dummy kan, maka kita di sini menambahkan fakernya. Lalu untuk produk kurang lebih sama semua menggunakan faker. Nah, kita bisa coba untuk langsung ke ini kita, output kita. Maka di sini kita login terlebih dahulu sebagai Gatot Kaca atau sebagai administrator. Kita tinggal login. Lalu di sini ada button login admin. Tinggal kita klik, maka dia akan mengarahkan ke login ini, ke login admin. Ke dashboard. Nah, di sini dashboard tuh bisa kita lihat pada pelanggan. Nah, di sini tuh ada beberapa data dummy, ada kurang lebih 100 data dummy. Lalu di mitra juga ada data dummy yang sudah kita inputkan tadi, ada 50. Lalu di sini untuk produk di sini juga ada data dummy-nya. Lalu untuk user, kita akan mencobanya login melalui uh, ini tadi saya sudah coba login nih, ini sebagai pelanggan. Nah, nih, oke, sebagai pelanggan. Nah, lalu kita langsung coba saja login sebagai pelanggan. Kita login, kita logout dulu ya terlebih dahulu untuk sebagai admin. Kita logout, lalu kita login dengan menggunakan ok@gmail.com sebagai pelanggan. Kita tinggal login, maka dia akan menampilkan notifikasi login berhasil. Lalu kalau kita sebagai pelanggan ingin masuk ke login admin, maka dia akan menampilkan notifikasi batas suci pelanggan. Karena kita sudah menerapkan middleware tadi, maka kita tidak bisa masuk sembarangan ke login admin. Jadi kita sebagai pelanggan tidak bisa mengakses dashboard atau beberapa pesan rahasia yang ada di admin tadi. Sekian penjelasan saya mengenai modul 11 pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.